Seharusnya saya yang tanya sama kamu. Ngapain kamu malam-malam gini keluar dari kamar? Terus ngintipin saya lagi tidur. Goda Bastian sambil memainkan jarinya di punggung Jesslyn. Sedangkan yang ditanya memejamkan matanya erat-erat, merutuki kebodohannya yang bisa-bisanya ia tertangkap basah seperti ini sama Bastian. Saya kepanasan di dalam kamar, makanya saya keluar cari angin. Hehehe, iya itu, jawab Jesslyn terbata-bata dan menyengir. Panas? Bukannya di dalam kamar AC-nya sudah cukup dingin cantik, goda Bastian. Jesslyn menelan salivarnya dan berkeringat dingin ketika jari-jari lentik Bastian menyentuh punggungnya secara lembut. Selain itu, ia kembali merutuki kebodohannya yang telah melontarkan alasan yang tidak masuk akal. Karena di dalam kamar mereka sudah terpasang AC dan dinginnya AC itu hampir sama dinginnya dengan kutub utara dan kutub selatan. AC-nya kayaknya sudah gak dingin lagi deh mas, dalih Jesslyn sambil memejamkan matanya dan menggigit bibir bawahnya, berharap Bastian tidak bertanya lagi. Masa? Tanya Bastian berbisik di telinga Jesslyn, kemudian memicingkan matanya, curiga dan Jesslyn yang ditatap seperti itu menelan salivarnya, susah payah. Tiba-tiba saja Bastian terkekeh sendiri membuat Jesslyn bingung. Mas, pekik Jesslyn kembali saat Bastian menarik tubuhnya hingga berbaring di samping Bastian dengan tangan Bastian yang melingkar di pinggang dan kaki yang diletakkan di atas kaki Jesslyn. Jujur sajalah sejak awal, kalau kamu itu mau tidur bareng sama saya, goda Bastian menaikkan kedua alisnya secara bersamaan, dan Jesslyn yang hendak bangun pun ditahan oleh Bastian. Bastian malah merapatkan tubuh mereka, memeluknya seperti bantal guling. Jesslyn tidak bisa apa-apa karena tubuhnya yang terkunci di antara sandaran sofa dan tubuh Bastian yang memeluknya sangat erat. Ih mas, apaan sih? Lepasin, saya jangan kayak gini, keluh Jesslyn. Tidur, bentar lagi subuh, tolak Bastian tersenyum dan menaruh dagunya di atas puncak kepala Jesslyn. Please deh mas, jangan kayak gini. Ya udah saya tidur, tapi mas jangan deket-deket ya, soalnya saya nggak bisa gerak nih mas, bujuk Jesslyn. Kamu jangan banyak gerak dong, nanti saya bisa jatuh ke bawah. Soalnya saya tidur sudah di ujung sofa. Terus kalau saya enggak deket-deket, saya bisa jatuh. Emangnya kamu tega lihat saya jatuh ke bawah? Dalih Bastian lagi, semakin melebarkan senyumnya. Bastian sengaja berbohong. Padahal ya, sofa itu lumayan besar untuk mereka berdua. Alasan mas aja itu. Udahlah mas, sana minggir. Saya mau ke kamar, mau bocan, bobok cantik, ujar Jesslyn. Kamu bisa diam, nurut saja sama saya. Karena kamu sudah ngusir saya, jadi kamu juga harus tidur di sofa ini bareng saya. Nggak boleh ngebantah, pokoknya harus nurut sama saya. Tita Bastian mengeratkan pelukannya saat Jesslyn hendak bangun kembali. Ih, mas jangan kayak gini dong. Nanti kalau Aldo lihat kita kayak gini, kan saya jadi malu mas, keluh Jesslyn yang sudah mulai kesal. Kalau kamu masih juga berisik dan gak mau diam, saya bungkam mulut kamu itu pakai bibir saya. Gimana? Apa kamu masih mau berisik juga? Tawar Bastian yang membuat Jesslyn langsung diam dan membeku. Iya mas, saya akan diam dan tidur di sini. Saya akan nurut, tapi jangan lakukan itu ya mas yang baik. Dengan terpaksa Jesslyn menuruti keinginan Bastian. Kalau tidak, mungkin malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk mereka berdua. Nah, itu baru istri saya, patuh, puji Bastian senang. Patuh, enak di emas, gak enaknya di gue. Dasar ya, semua cowok di dunia ini sama aja.
Pasti otaknya mesum, cibir Jesslyn di dalam batinnya. Seperti biasanya, Bastian lebih dulu bangun dibandingkan Jesslyn. Setiap paginya, Bastian selalu saja disuguhkan dengan pemandangan wajah polos dari istri kecilnya itu. Sudah 2 minggu lebih mereka menjalankan pernikahan. Dan memandang wajah polos Jesslyn saat tidur sudah menjadi kebiasaan Bastian yang baru, yang bahkan sangat ia sukai. Mungkin Bastian masih sangat mencintai mendiang istrinya, yaitu Jessica. Oleh karena itu, Bastian melakukan kesalahan dalam hal ini. Bastian melihat Jesslyn sebagai Jessica. Wajah Jesslyn sangat mengingatkannya pada mendiang istrinya, yang dulu sangat ia perjuangkan. Namun bagaimana lagi, Allah berkehendak lain. Allah hanya menitipkan Jessica sebentar saja pada Bastian. Setelahnya Allah panggil Jessica untuk pulang ke pangkuannya. Supaya Bastian tidak larut dalam kesedihannya, Allah titipkan kembali Aldo pada Bastian. Sang pencipta memang sungguh baik. Allah datangkan kembali wanita yang mirip dengan Jessica sebagai obat rindu sekaligus masa depan baru untuk Aldo dan Bastian. Kita sebagai manusia haruslah sadar diri. Janganlah pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Karena belum tentu semua yang Allah titipkan pada kita akan selamanya bersama kita. Bahkan nyawa yang ada di dalam raga kita ini juga dititipkan dari Allah. Maka pergunakanlah sebaik mungkin selagi Allah masih mempercayai kita untuk menjaga amanahnya. Hilangkan juga sifat kita yang suka berburuk sangka terhadap orang lain. Belum tentu yang kita lihat itu benar, dan belum tentu juga yang kita nilai itu salah. Maafkan aku, Jessica. Aku harus ingkar dengan janji suci pernikahan kita untuk selalu setia selamanya. Dan aku sudah mewujudkan keinginan kamu yang terakhir, memberikan ibu yang penyayang untuk Aldo. Tolong restui hubungan baruku yang ini. Aku akan terus mencoba mencintai Jesslyn. Tapi aku tidak akan pernah melupakan kamu. Kamu tetaplah istriku. Lirih Bastian di dalam batinnya. Bastian mengeratkan dekapannya pada Jesslyn dan mencium puncak kepala Jesslyn. Tolong bantu saya untuk cinta sama kamu, Jesslyn. Bantu saya untuk menganggap kamu sebagai Jesslyn, bukan Jessica. Ujarnya di dalam batin. Mas, panggil Jesslyn dengan suara seraknya khas orang yang baru bangun dari tidurnya. Iya, jawab Bastian singkat memejamkan matanya. Ayo bangun, ajak Jesslyn yang membuka matanya perlahan. Maksudnya kamu apa, Jesslyn? Tanya Bastian bingung. Badan saya terasa sakit semuanya, jawab Jesslyn dengan wajah memelasnya itu. Bastian malah terkekeh geli. Ia lupa jika posisi mereka masih sama seperti semalam. Kaki dan tangannya masih mengunci tubuh mungil Jesslyn, hingga Jesslyn tidak bisa bergerak, ditambah karena sempitnya tempat Jesslyn tidur. Bastian duduk lalu membantu Jesslyn untuk duduk juga. Jesslyn meringis merasakan tubuhnya yang terasa sakit, sambil meliukkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, hingga terdengar suara tulang-tulang Jesslyn. Mas, kok tega banget sih jadi suami? Kan jadi sakit banget semuanya. Bagaimana saya mau kuliah kalau kayak gini, Mas? Keluh Jesslyn mengerucutkan bibirnya lucu. Kenapa kamu malah bilangin saya tega? Tanya Bastian melirik Jesslyn dalam. Kejadian tadi malam itu apa namanya? Kalau nggak jahat, sudah sempit, habis tumas tindih pula badan saya yang mungil dan rapuh ini, yang tercipta dari tulang rusuknya Mas. Pagi-pagi Jesslyn sudah mengeluarkan kata-kata yang lebay. Kamu bicara bahasa alien ya? Ujar Bastian yang sengaja mengejek Jesslyn. Sebenarnya, ya di dalam hati Bastian, ia seperti berbunga-bunga saat Jesslyn mengatakan dirinya tercipta dari tulang rusuknya. Saya nggak nidih kamu kok. Saya cuma meluk kamu supaya nggak kedinginan. Dalih Bastian lagi. Kepala,
tangan, kaki Mas itu berat tahu. Mas kira saya nggak ngep apa? Ih, kesel deh, saya nggak bisa gerak sepuasnya. Ditambah tempatnya sempit banget. Jesslyn marah sendiri sambil memukul bantal yang ada di tangannya. Bastian yang melihat tingkah lucu plus anehnya Jesslyn tertawa sangat puas. Aduh, untung saja bantal itu bukan saya. Kalau itu saya, mungkin sudah babak belur nih wajah ganteng saya. Ujarnya tiba-tiba membuat Jesslyn menatapnya dengan tatapan yang horor. Oh, akhirnya kamu juga merasakan apa yang saya rasakan waktu itu. Itulah yang saya rasakan di saat kamu meluk saya setiap malamnya. Ejek Bastian menatap Jesslyn dengan sudut matanya. Itu kan beda Mas. Mas berat, sedangkan saya ringan kayak kapas. Kan Mas sendiri yang bilang. Dan saya gak pernah melupakan perkataan Mas itu. Itu namanya body shaming Mas. Jawab Jesslyn dengan wajah cemberutnya itu. Bastian lagi-lagi dibuat terkekeh geli dan mengacak-ngacak puncak kepala Jesslyn. Sudah dibilangkan sejak awal kalau Bastian sangat suka melihat wajah Jesslyn yang kesal seperti ini. Makanya ia gencar membuat Jesslyn ngambek. Bianca, panggil Jesslyn kepada baby sisternya Aldo. Dan Bianca yang sedang membereskan mainan-mainan Aldo di ruang keluarganya pun menoleh ke arah Jesslyn. Ada apa Mbak? Tanya Bianca langsung berdiri setelah Jesslyn benar-benar sudah berada di depannya. Aldo mana Bianca? Tanya Jesslyn mengedarkan pandangannya. Lagi tidur siang Mbak, jawab Bianca. Kalau si Mas? Tanya Jesslyn yang menatap Bianca yang saat ini sedang menundukkan kepalanya. Karena ia tidak berani menatap wajah Jesslyn. Itu juga suatu sikap yang harus diterapkan di rumah Bastian, menghormati majikannya. Saya kurang tahu Mbak, tapi tadi sekitar jam 2 atau 3 yang lalu sih, saya lihat Pak Bastian jalan ke arah kolam renang. Biasanya kalau hari libur gini, Bapak emang suka olahraga renang atau enggak olahraga yang lainnya? Jawab Bianca. Oke Bianca, makasih ya, ujar Jesslyn sambil melempar senyumnya. Lalu berjalan menuju samping rumah, di mana kolam renang dan Bastian berada. Langkah kaki Jesslyn terhenti ketika melihat orang yang dicarinya tengah bersandar di kursi santai samping kolam renang. Jesslyn menelan salivarnya dengan cepat dan membulatkan matanya terkagum-kagum melihat Bastian yang memiliki tubuh berotot berkotak-kotak di bagian perut. Wow, ini sangat seksi bagi Jesslyn. Bastian tidak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek khusus renang, serta rambut yang setengah basah. Jesslyn sangat tergiur dengan penampakan yang ada di depannya ini. Bastian bersandar santai dengan satu tangan yang ia gunakan sebagai bantalan. Ditambah kacamata hitam yang menyembunyikan mata indah milik Bastian. Masya Allah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Ingin kali gue meluk tubuh suami gue. Tapi gue gak boleh gegabah. Ntar gue yang dibilang kegatalan lagi. Wah, kalau kayak gini nih, gak boleh ada yang lihat suami gue. Bahaya ntar kalau ada yang lihat. Bisa-bisa suami gue diperkosa sama cewek cabe-cabean. Gumam Jesslyn kembali melangkah menghampiri Bastian dengan langkah riangnya. Mas, panggil Jesslyn sambil menepuk bahu Bastian. Dan Bastian yang melihat kehadiran Jesslyn langsung melepas kacamata hitamnya itu. Iya, kenapa istriku? Tanya Bastian mengedipkan matanya sebelah, membuat Jesslyn memutar kedua bola matanya malas. Saya cariin dari tadi, ternyata Mas ada di sini, jawab Jesslyn. Kamu pasti rindu sama saya, makanya nyariin saya kan? Apa pelukan yang semalam masih kurang ya untuk melepaskan rasa rindu kamu itu? Goda Bastian duduk menghadap Jesslyn. Jesslyn berdecak kesal. Is, ger banget sih kamu Mas. Saya nyariin Mas bukan karena kangen, tapi karena saya bingung gak tahu mau ngapain lagi. Soalnya Aldo juga sudah tidur siang, jawab Jesslyn mengerucutkan bibirnya. Kalau gitu kita harus ngapain? Karena saya juga bingung. Atau enggak, kita berenang bareng.
Kamu bisa berenang kan? Tanya Bastian. Jesslyn menggelengkan kepalanya beberapa kali. Saya nggak bisa berenang, tapi saya bisa gaya batu kalau sudah masuk ke dalam air. Jawab Jesslyn. Kemudian Jesslyn merogoh saku celana pendeknya dan mengeluarkan sesuatu dari sana. Nah ini nih, daripada kita berenang bareng, mending kita makan permen ini bareng-bareng. Sambung Jesslyn. Sebenarnya itu adalah lollipop yang sengaja ia beli untuk Aldo. Ia membawa 2 permen rencananya, yang satu untuk Aldo dan yang satunya lagi untuk dirinya. Tapi sekarang ia berikan kepada suaminya.